Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Permukaan laut benar-benar sunyi. Angin laut bertiup dan perlahan-lahan menghilangkan bau darah yang sebelumnya. Sementara itu, di puluhan kapal besar di lautan, ada banyak orang yang menatap langit dengan kaget. Jelas, mereka belum pulih dari perubahan mendadak itu. Para iblis kejam yang sebelumnya membantai mereka, apakah semuanya mati? Bagaimana ini terjadi? Beberapa orang menoleh dengan susah payah, sebelum mereka saling bertukar pandang. Semuanya bingung. Kakak Lindong, Guya dan yang lainnya mulai tersadar. Kemudian, mereka perlahan berbalik dan menatap Lindong dengan mata tercengang. Mulut mereka bergerak sebelum terdengar suara agak kering, apakah ini dilakukan olehmu? Tidak heran mereka benar-benar tercengang. Bagaimanapun, mereka semua menyaksikan betapa hebatnya Lindong di pulau pertemuan bela diri. Namun, dia hanyalah seseorang yang menonjol di antara generasi muda. Meskipun dia juga telah menunjukkan kekuatannya yang mendominasi di Aula Dewa Api, masih ada celah yang jelas antara dia dan ahli tahap samsara pamungkas. Namun, serangan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilepaskan oleh ahli tahap samsara. Baru 1 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, bagaimana Lindong menjadi begitu kuat? Lindong tersenyum. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Jenderal Yimo di langit, sebelum kilatan dingin melintas di mata hitamnya. Jenderal Yimo di langit tiba-tiba tersadar. Dengan keterkejutan di matanya, dia menatap kapal besar klan Gu, sebelum dia berteriak dengan suara tajam, "Bocah, beraninya kau membunuh anggota suku Yimoku. Apa kau sedang mencari kematian? Haha, aku bahkan telah membantai Raja 9 kursi milikmu. Apalagi yang perlu dikatakan tentang antek-antek sepertimu?" kata Lindong sambil tertawa sadis. "Apa katamu?" Tiba-tiba, mata Jenderal Yimo itu mengecil. Ketika dia menatap Lindong, yang sedang tersenyum, perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Seketika, matanya berputar sebelum aura iblis yang kuat meletus. Sementara aura iblis itu menyebar, tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam sebelum dia segera melarikan diri. Di atas lautan, ketika orang banyak melihat bahwa Jenderal Yimo benar-benar mundur tanpa melakukan perlawanan, rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Ini adalah individu yang sangat kuat yang dapat menandingi ahli tahap samsara. Bahkan, orang seperti itu dapat dianggap sebagai penguasa bahkan di seluruh laut iblis yang kacau. Namun, apakah karena pria itu? Beberapa dari mereka diam-diam menoleh untuk melihat sosok kurus yang berdiri di depan kapal klan Gu. Seberapa kuatkah dia? Bahkan sebelum dia bergerak, musuhnya sudah mundur karena takut. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Lindong menatap Jenderal Yimo yang melarikan diri itu. Kemudian, dia perlahan mengulurkan tangannya sebelum dia dengan lembut mengepalkannya. Saat Lindong mengepalkan tangannya, semua orang bisa melihat bahwa ruang yang jauh itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Setelah itu, ruang itu runtuh. Secara kebetulan, Yimo itu berada tepat di tengah-tengah ruang yang runtuh itu. Seketika, tekanan yang menakutkan itu menghancurkan tubuhnya. Suara jeritan memilukan terdengar sebelum aliran aura iblis keluar dari ruang yang runtuh itu. Namun, bahkan sebelum dia bisa melarikan diri, sebuah lubang hitam terbentuk. Kemudian, lubang hitam itu berputar sebelum melahapnya. Ruang itu pulih dan lubang hitam itu menghilang. Jenderal Yimo itu, yang kekuatannya sebanding dengan ahli tahap samsara pamungkas, telah sepenuhnya menghilang. Lautan kembali sunyi senyap. Lindong menarik pandangannya sebelum perlahan menurunkan tangannya. Kemudian, dia melihat kelompok Guya, yang sama sekali tidak bisa berkata apa-apa, sebelum dia tertawa dan bertanya, "Apa yang kalian semua lakukan di sini?" Guya adalah orang pertama yang tersadar. Dengan ekspresi aneh di matanya, dia melirik Lindong dan berkata, "Kita dikejar oleh Yimo ini selama ini, dan akhirnya melarikan diri ke wilayah laut dunia bawah utara. Untungnya, kita bertemu dengan kakak laki-laki Lindong. Kalau tidak..." Lindong mengangguk. Jika dia berada di wilayah laut dunia bawah utara, dia tidak jauh dari wilayah laut angin surga. Tidak heran dia akhirnya bertemu dengan mereka. "Saudara Lindong, terima kasih banyak." Gu Yuntian juga telah tersadar.
Seketika, dengan rasa terima kasih di wajahnya, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Lindong. Sementara itu, ada sedikit rasa hormat di matanya. Ini karena setelah menyaksikan adegan sebelumnya, dia tahu bahwa Lindong saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Lindong tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia merenung sejenak sebelum berkata, "Aku ingin pergi ke pulau pertemuan bela diri. Bisakah kalian membawaku ke sana?" Menara kekacauan terletak di pulau pertemuan bela diri. Oleh karena itu, ia harus terlebih dahulu menuju ke pulau pertemuan bela diri untuk membantu Master Kekacauan. Pulau pertemuan bela diri? Ketika Gu Yuntian mendengar kata-kata Lindong, ekspresinya sedikit berubah, sebelum jejak ketakutan muncul di matanya. "Ada apa?" Lindong tanpa sadar bertanya ketika dia melihat ekspresinya. "Kakak Lindong, saat ini, bukanlah ide yang baik untuk mengunjungi pulau pertemuan bela diri. Tempat itu seperti tanah kematian." Guya menggigit bibirnya dan berkata, "Kami melarikan diri dari pulau pertemuan bela diri." Lindong mengerutkan kening. Sepertinya pulau pertemuan bela diri sudah diserang. "Kakak Lindong, kau sudah lama pergi dan tidak tahu situasi terkini di Laut Iblis yang kacau. 2 bulan lalu, banyak iblis seperti sebelumnya tiba-tiba muncul di Laut Iblis yang kacau. Mereka sangat kuat dan kemanapun mereka pergi, tidak ada golongan yang bisa menghentikan mereka. Selain itu, mereka juga sangat kejam dan kemanapun aura iblis itu lewat, tidak akan ada yang tersisa. Wilayah Laut Angin Surga kita juga terkena dampaknya. Awalnya, 3 gua besar dan 5 klan besar membentuk aliansi. Namun, mereka akhirnya menderita kerugian besar dalam bentrokan pertama mereka dengan para iblis itu, dan pasukan itu kemudian runtuh." Lindong mengangguk. Penjara iblis memang menakutkan. Karena itu, bagaimana mungkin faksi-faksi di wilayah Laut Angin Surga saja dapat bersaing dengan mereka? Dihancurkan sudah sesuai dengan harapan. Setelah itu, kami mundur dan menjaga pulau pertemuan bela diri. Saat para iblis itu mendekat, menara kekacauan di pulau itu tiba-tiba melepaskan penghalang untuk melindungi seluruh pulau. Ini membantu mencegah pulau itu diserang oleh para iblis itu. Ketika berita menyebar bahwa seseorang bisa mendapatkan perlindungan jika berada di pulau pertemuan bela diri, berbagai golongan dari wilayah Laut Angin Surga menyerbu ke arahnya dan berkumpul di pulau itu. Namun, hal ini malah menarik lebih banyak iblis. Saat ini, pulau pertemuan bela diri dikepung sepenuhnya dan mustahil untuk dimasuki. Kami menemukan kesempatan untuk melarikan diri di tengah kekacauan itu. Ketika dia menyebutkan hal ini, mata Guya menjadi redup. Kakak Mengki dan Guyan masih berada di pulau itu. Begitu penghalang pertahanan itu hancur, kemungkinan besar semua orang di pulau itu akan mati. Ekspresi putus asa mulai terlihat di wajah para anggota klan Gu yang ada di sekitarnya. Bagaimanapun, semua orang dari klan Gu mereka berkumpul di pulau pertemuan bela diri. Oleh karena itu, jika pulau itu jatuh, kemungkinan besar klan Gu mereka akan musnah. Lindong mengangguk. Penghalang pertahanan itu kemungkinan besar diciptakan oleh Chaos Master. Namun, saat ini dia sedang berada di titik kritis dalam pemulihannya dan jelas bahwa dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Selain itu, alasan mengapa para Yimo di sekitar pulau itu memilih untuk tidak menyerang, kemungkinan besar karena mereka sedang menunggu orang-orang kuat untuk datang. "Saya ingin pergi ke sana." Lindong menatap kelompok Guya dan tertawa, "Jika kalian tidak mau pergi ke tempat itu, kalian bisa membantuku dengan menggambar peta laut." "Kakak Lindong, aku akan membawamu ke sana." Guya menggertakkan giginya sebelum berkata. "Ya kecil." Gu Yuntian terkejut setelah mendengar ini. Saat ini, pulau pertemuan bela diri berada dalam kondisi yang mengerikan, dan mendekatinya saja sudah berarti kematian. "Tidak akan terjadi apa-apa jika ada kakak Lindong di dekatmu?" Guya menggelengkan kepalanya sambil menatap Lindong. Dari kata-katanya, jelas bahwa dia sangat percaya pada Lindong. Berdiri di samping Lindong, Ying Huan-Huan dan King Tan melirik Guya dengan curiga. Akhirnya, mereka berbalik dan menatap Lindong. Ketika Lindong menyadari hal ini, dia tanpa sadar terbatuk-batuk. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus ikut aku ke pulau pertemuan bela diri. Seseorang telah memintaku untuk melindungi seseorang di sana." "Melindungi seseorang?" Guya terkejut. Pulau pertemuan bela diri adalah tempat milik 5 klan besar mereka. Jadi, siapa yang akan dilindungi Lindong?
seorang tetua di Menara Chaotic. Lindong menyeringai, namun, dia tidak menjelaskannya secara rinci. Menara Chaotic, kelompok Guya terkejut. Tak lama kemudian, mereka mulai memahaminya. Menara Chaotic memang sangat misterius sejak awal dan bahkan 5 klan besar mereka tidak dapat memahaminya. Selain itu, mungkinkah penghalang pertahanan yang berasal dari Menara Chaotic itu ada hubungannya dengan tetua misterius itu? Kita sedang dikejar waktu. Ayo cepat ke pulau pertemuan bela diri dulu. Saudara Yuntian, kau harus mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Kau bisa kembali setelah krisis di pulau pertemuan bela diri berakhir. Setelah itu, Lindong tidak mengatakan apa-apa lagi sambil melirik Guya. Ketika dia melihat Guya menganggukkan kepalanya, dia melambaikan lengan bajunya. Kemudian, cahaya perak terpancar sebelum menyelimuti mereka. Cahaya perak itu menyala dan ruang menjadi terdistorsi. Pada saat cahaya perak itu menghilang, mereka berempat sudah menghilang. Gu Yuntian menatap mereka berempat, yang telah menghilang, sebelum dia tanpa sadar mendesah. Sementara itu, secercah harapan muncul di hatinya. Saat ini, kemampuan Lindong sangat kuat dan misterius. Jika dia benar-benar dapat menyelesaikan krisis di pulau pengumpulan bela diri, klan Gu mereka akan mampu bertahan hidup. Semoga Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis ini. Dengan Guya yang memimpin jalan, Lindong tidak berhenti selama perjalanan berikutnya. Sepanjang jalan, ia melihat beberapa Yimo berkeliaran. Namun, ia hanya menghabisi mereka dengan jentikan telapak tangannya dan tidak berhenti karena mereka. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka mencapai wilayah Laut Angin Surga dalam waktu 2 jam. Saat memasuki wilayah Laut Angin Surga, Lindong merasakan riak aura iblis di sekelilingnya tiba-tiba menjadi jauh lebih padat. Bahkan, ada angin gelap yang bertiup di permukaan laut. Kelompok Lindong sekali lagi melesat menembus angkasa. Beberapa menit kemudian, mereka perlahan melambat sebelum menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi serius di wajah mereka. Aura iblis yang mengerikan menyapu dari cakrawala, sementara lapisan awan iblis memenuhi langit. Sementara itu, suara jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dipancarkan. Selain itu, aura iblis yang menakutkan menyebabkan gelombang mengerikan terus berputar di permukaan laut yang tenang. Lindong melihat ke balik pasukan Yimo itu, sebelum ia melihat sebuah pulau jauh di dalamnya. Sementara itu, pulau itu diselimuti oleh penghalang energi berwarna kuning tua. Mata Lindong mengintip melalui penghalang energi itu dan dia samar-samar bisa melihat menara batu kuno di pulau itu. Itu adalah Menara Chaotic. Penghalang cahaya besar itu seperti mangkuk terbalik raksasa yang diletakkan dari langit. Setelah itu, seluruh pulau pertemuan bela diri tertutupi olehnya. Penghalang cahaya itu berwarna kuning tua dan tebal serta berat. Penghalang itu memberikan sensasi yang tidak bisa dihancurkan. Saat ini, hanya dengan pandangan sekilas, dapat dilihat bahwa setiap tempat di pulau pertemuan bela diri dipenuhi orang. Terlepas dari apakah itu dekat laut atau di pulau itu sendiri, setiap inci pulau itu dipenuhi orang. Namun, wajah mereka semua dipenuhi dengan rasa takut dan ngeri. Dengan mata penuh kengerian, mereka melihat keluar penghalang cahaya. Di area itu, langit gelap dan ada banyak awan iblis yang mengambang di langit. Sementara itu, terlihat sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya bergerak melalui awan iblis, sementara suara tajam yang memekakkan telinga menyebar ke kejauhan, menimbulkan gelombang dahsyat di permukaan laut. Aura iblis terus menekan penghalang cahaya kuning tua itu, menyebabkan beberapa riak muncul. Ketika kerumunan melihat pemandangan ini, hati mereka mulai bergetar ketakutan. Ini karena mereka tahu bahwa penghalang cahaya ini adalah garis pertahanan terakhir mereka. Jika hancur, mereka akan sepenuhnya terpapar taring para Yimo itu dan tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Saat ini, di sebuah gedung yang terletak di tengah pulau, suasananya sangat mencekik. Banyak orang duduk di dalam gedung itu, dan semuanya memiliki ekspresi gelap dan suram. Tepat saat hati semua orang mulai putus asa, seorang pria tiba-tiba berlari dengan panik sebelum dia berteriak, sepertinya ada seseorang yang mencoba menerobos masuk ke pulau pertemuan bela diri. Saat ini, mereka sedang berusaha memasuki pulau itu. Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Ternyata ada seseorang yang berani datang ke pulau pertemuan bela diri sekarang? Apakah dia sedang mencari kematian?
Dengan keterkejutan di hati mereka, kerumunan itu meninggalkan gedung dan melihat ke kejauhan. Di luar penghalang cahaya kuning tua, mereka semua dapat melihat beberapa sosok berdiri di langit. Sementara itu, aura iblis bergolak di sekitar mereka saat sejumlah besar Yimo mulai mengepung mereka dari jauh. Ketika Gu Mengki dan Gu Yan melihat beberapa sosok di luar penghalang cahaya, mereka awalnya terkejut sebelum mereka dengan cepat berseru, "Lindong!" Semua orang tercengang ketika mendengar nama ini. Bahkan, ekspresi anggota klan Wei berubah menjadi jelek. Jelas, mereka teringat pemuda yang pernah menyebabkan klan Wei mereka menderita kerugian besar. Wu Xuan juga sedikit mengernyit. Jelas, dia masih ingat nama ini. "Kakek, itu Lindong. Dia pernah membantu klan Gu kita. Cepat dan biarkan mereka masuk. Kalau tidak, akan merepotkan jika Yimo mengepung mereka." Gu Mengki berkata dengan cemas. Pemimpin klan Wei buru-buru berbicara setelah kata-katanya terdengar, "Tidak mungkin. Meskipun penghalang cahaya energi ini hanya memungkinkan orang untuk keluar dan tidak masuk, kita tidak tahu apa yang mereka coba lakukan. Selain itu, kamu juga harus tahu betapa liciknya Yimo. Jika mereka hanya Yimo yang menyamar, bisakah kamu memikul tanggung jawab jika kita mengizinkan mereka masuk ke pulau ini?" Banyak ahli di sekitarnya mengangguk setelah mendengar ini. Bagaimanapun, yang terbaik adalah tidak mengambil risiko apapun saat ini. Ekspresi wajah cantik Gu Mengki berubah. Kemudian, dia menatap marah pada pemimpin klan Wei. Ini karena dia secara alami tahu bahwa orang ini hanya mencari kesempatan untuk membuat masalah. Pada saat ini, Gu Tong hanya bisa menghela nafas. Lagi pula, klan Gu mereka tidak berani melakukan hal seperti ini, yang akan membuat mereka menjadi musuh bersama semua orang di sini. Klan Wei ini benar-benar tercela. Gu Mengki hanya bisa menghentakkan kakinya saat melihat ini. Kemudian, dia berteriak keras, menggunakan Yuan Power untuk membungkus suaranya yang jernih sebelum dia menyampaikannya ke pinggiran pulau. "Lindong, kalian semua harus bergegas dan pergi. Hati-hati dengan Yimo." Lindong, yang berdiri di luar pulau, mengamati sekelilingnya setelah mendengar suara Gu Mengki. Seketika, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah itu, dia tersenyum tipis. Sepertinya orang-orang itu sama menyebalkannya seperti sebelumnya. "Tidak perlu, aku akan masuk sendiri." Lindong tersenyum ke arah pulau itu sebelum berkata. Ketika mereka mendengar kata-katanya, setiap anggota klan Wei tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, bahkan Yimo tidak mampu menembus penghalang cahaya ini. Namun, Lindong mengklaim bahwa dia bisa masuk. Dia pasti sedang bermimpi. "Lindong, kau harus cepat-cepat pergi," teriak Wei Zhen. Namun, wajahnya dipenuhi ejekan. Dia bisa melihat bahwa Yimo dengan cepat mengepung Lindong. Pada saat ini, kemungkinan besar Lindong tidak bisa melarikan diri meskipun dia ingin. Berdiri di sampingnya, Wu Xuan mengerutkan kening. Ini karena dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, demi keselamatan, dia tidak mengejek Lindong. Sementara Wu Xuan mengerutkan kening, cahaya perak terang tiba-tiba bersinar di luar penghalang cahaya. Kemudian, ekspresi Wu Xuan berubah drastis ketika dia merasa bahwa ruang itu menjadi terdistorsi, sebelum keterkejutan mengalir ke matanya. Di mata Wu Xuan yang terkejut, dia melihat bahwa ruang di depannya telah terdistorsi. Pada saat berikutnya, cahaya perak menyala sebelum 4 sosok muncul entah dari mana. Ini. Kerumunan di sekitar mereka menatap keempat orang itu, yang tiba-tiba muncul, sebelum pupil mereka mengecil. Sementara itu, mata mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. "Lindong benar-benar berhasil masuk. Apakah kamu yang memintaku untuk pergi?" Setelah dia muncul, mata hitam pekat Lindong menatap Wei Zhen yang tampak kaku sebelum dia tertawa samar. Entah mengapa, Wei Zhen merasakan kengerian yang melonjak dari dalam hatinya, setelah ditatap oleh Lindong. Segera, dia bersembunyi di belakang pemimpin klan Wei. "Lindong, apa yang kau coba lakukan?" Meskipun pemimpin klan Wei merasa ada sesuatu yang salah, dia tetap berteriak dengan suara tegas. Tatapan mata Lindong berubah dingin. Ia menjentikkan jarinya sebelum angin kencang melesat keluar. Detik berikutnya, pemimpin klan Wei bergetar. Seketika, ia memuntahkan seteguk darah sementara tubuhnya terlempar mundur dengan menyedihkan. Kerumunan orang menghirup udara dingin yang dalam saat melihat ini. Sementara itu, kelopak mata Wu Xuan mulai berkedut cepat.
Ini karena pemimpin klan Wei telah maju ke tahap samsara tahun lalu. Para ahli dari klan Wei semua marah ketika mereka melihat pemimpin klan mereka diserang. Namun, bahkan sebelum mereka bisa memaki-maki dia, Lindong sudah melangkah maju. Seketika, auranya yang menakutkan menyapu ke depan dan menyelimuti seluruh pulau. Tekanan mengerikan yang diciptakan oleh auranya menyebabkan pulau yang awalnya berisik langsung berubah sunyi. Tahap reinkarnasi. Kali ini, bahkan Wusuan pun tak dapat lagi menahan rasa kaget di hatinya, dan tanpa sadar ia berteriak. Tahap reinkarnasi? Berdiri di atas gedung, para pemimpin berbagai golongan dari wilayah Laut Angin Surga semuanya terkejut. Dengan keterkejutan di mata mereka menatap pemuda itu. Dia sebenarnya adalah ahli tahap reinkarnasi puncak. Gutong tercengang. Dia pernah mendengar Gu Mengki dan yang lainnya berbicara tentang Lindong sebelumnya. Namun, dia hanya mengira bahwa dia adalah junior dari generasi muda. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa pria ini, yang dia anggap sebagai anggota generasi muda junior, sebenarnya adalah ahli tahap reinkarnasi puncak. Di sampingnya, Gu Mengki dan Gu Yan menutupi bibir mereka karena terkejut. Sementara itu, mata mereka yang cantik dipenuhi dengan keterkejutan. Haha, ternyata dia adalah kepala gua Wusuan. Mata Lindong bergerak, lalu dia menoleh ke arah Wusuan dan tertawa pelan. Sementara itu, ada nada main-main dalam tawanya yang lembut. Ketika menyadari bahwa Lindong sedang menatapnya, tubuh Wusuan menegang sementara keringat dingin muncul di dahinya. Kemudian, dia tertawa datar, itu sebenarnya adik Lindong. Dia bukan orang bodoh. Meskipun dia telah menyentuh reinkarnasi saat ini, dia tahu bahwa masih ada celah besar antara dirinya dan ahli tahap reinkarnasi sejati. Bahkan, jika Lindong ingin menyerangnya, kemungkinan besar tidak ada yang bisa dia lakukan. Lindong tersenyum tipis dan hampir tidak memperhatikan Wusuan. Yang dilakukannya hanyalah memusatkan perhatiannya pada Gu Mengki dan Gu Yan. Kemudian, dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa, "Nona Mengki, Nona Gu Yan. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu." Lindong mengabaikan semua pemimpin yang hadir dan hanya menyapa Gu Mengki dan Gu Yan. Tindakannya jelas agak tidak pantas. Namun, karena kekuatannya yang menakutkan, tidak ada yang berani menolak. Sebaliknya, mereka semua menundukkan kepala, sementara wajah mereka semua dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Duo Gu Mengki saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka tersenyum manis dan indah kepada Lindong. Sementara itu, mata mereka yang cantik dipenuhi dengan kegembiraan. Lindong menoleh setelah menyapa kedua wanita itu. Kemudian, dia melihat ke arah menara batu di tengah pulau. Namun, kali ini, dia mendeteksi aura yang sangat kuno dan kuat terpancar darinya. Suasana di depan gedung itu aneh. Saat ini, para pemimpin berbagai golongan di wilayah Laut Angin Surga semuanya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Faktanya, para ahli dari klan Wei semuanya berwajah pucat, dan tubuh Wei Zhen bahkan gemetar. Dengan ketakutan di matanya, dia menatap Lindong. Lagi pula, dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki kecil yang terkenal ini sebelumnya, sebenarnya begitu menakutkan sekarang. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan besar dia bisa memusnahkan seluruh klan Wei dengan jentikan telapak tangannya. Namun, Lindong hanya meliriknya dan sepertinya dia tidak punya rencana untuk mempersulit mereka. Lagi pula, begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, semut seperti mereka hampir tidak bisa memprovokasi dia. Haha, adik muda Lindong, aku sudah lama mendengar tentang nama besarmu. Pada saat ini, pemimpin klan Gutong, juga telah pulih dari rasa sakitnya. Sambil menahan gejolak hatinya, dia tersenyum ke arah Lindong. Bahkan, ketika dia melihat Lindong telah menyapa Gu Mengki dan Gu Yan, alih-alih merasa tidak senang di dalam hatinya, dia justru merasa sangat gembira. Bagaimanapun, yang terbaik adalah selama klan Gu tetap berada di sisi baiknya. Sebagai pemimpin klan Gu, dia jelas tahu apa yang diwakili oleh ahli tahap reinkarnasi puncak. Faktanya, meskipun hampir setiap ahli dari wilayah Laut Angin Surga berkumpul di Pulau Pertemuan Bela Diri, mereka bukan apa-apa di mata ahli tahap reinkarnasi puncak. Ini kakekku, pemimpin klan Gutong. Gu Mengki memperkenalkan dengan lembut. Salam untuk pemimpin klan Gu.
Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Gutong. Bagaimanapun, dia memiliki kesan yang baik tentang klan Gu. Terlebih lagi, Gutong secara tidak langsung telah membantunya di masa lalu, meskipun dia tidak mengenalnya. Gutong buru-buru membalas sapaannya saat mendengar ini. Saat dia melihat tatapan iri dari sekelilingnya, punggungnya sedikit tegak. Bisa berteman dengan ahli top seperti Lindong benar-benar merupakan peristiwa yang luar biasa bagi klan Gu mereka. Lindong, mengapa kau datang ke sini? Pulau pertemuan bela diri sedang dalam masalah besar sekarang. Gu Yan bertanya tanpa sadar. Lagi pula, mengingat apa yang terjadi di pulau pertemuan bela diri, siapa yang berani datang ke sini sekarang? Aku ditugaskan oleh seseorang untuk melindungi seseorang di menara itu. Lindong tersenyum, sebelum dia mengulurkan lengannya dan menunjuk ke arah menara caotik yang jauh. Semua orang tercengang. Orang di menara kekacauan itu? Mungkinkah tetua yang menciptakan penghalang energi itu? Gu Mengki dan Gu Yan tercengang. Namun, mereka memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut dan hanya menganggukkan kepala dengan lembut. Setelah itu, mereka menoleh ke arah Ying Huan dan King Tan, yang berdiri di belakang Lindong. Keduanya adalah wanita cantik, yang satu sedingin es dan sempurna, sementara yang lain cantik dan imut. Selain itu, perilaku mereka luar biasa. Ini Ying Huan, junior bela diri saya dari Sekte Dao. Ini adik perempuan saya King Tan. Ketika melihat ini, Lindong tersenyum dan memperkenalkan mereka berdua. Ying Huan dan King Tan tersenyum ke arah kedua gadis itu. Setelah itu, Ying Huan menggunakan mata birunya yang cantik untuk menyapu tubuh Lindong. Namun, ada emosi aneh di matanya. Seolah-olah dia mengisyaratkan bahwa Lindong telah bertemu dengan banyak wanita cantik selama perjalanan kultivasinya. Lindong tertawa pelan setelah menyadari tindakannya. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke para pemimpin berbagai faksi di wilayah Laut Angin Surga, sebelum berkata, kalian semua harus menyadari situasi terkini di Pulau Pertemuan Bela Diri. Kalian semua harus mendengarkanku jika ingin tetap hidup. Apakah ada yang keberatan? Ada banyak sekali Yimo di luar Pulau Pertemuan Bela Diri. Jika Lindong ingin melindungi tempat ini, dia harus memanfaatkan orang-orang di sini. Lagi pula, dengan menggunakan mereka untuk menghadapi Yimo biasa, itu bisa menghemat waktu dan tenaganya. Saat matanya menyapu tempat ini, aura yang kuat dan menekan menyebar dan menutupi seluruh tempat. Seketika, hal ini menyebabkan hati orang banyak bergetar. Bahkan, 3 kepala gua besar tidak berani menolak. Pemimpin klan Gu, tolong hitung jumlah orang di pulau ini. Setelah itu, berbagai faksi akan memimpin kelompok mereka sendiri dan membentuk formasi. Kalian semua harus bertarung dengan kekuatan penuh begitu penghalang cahaya itu hancur. Lindong menggunakan matanya yang tajam untuk melihat ke arah kerumunan, sebelum dia berkata dengan suara samar, aku akan membantu kalian semua untuk menghadapi Yimo yang tidak dapat kalian hadapi. Namun, antek-antek biasa itu akan diserahkan kepada kalian semua. Sekarang, kita semua berada di perahu yang sama. Semoga kita bisa bertindak sebagai satu kesatuan. Jika ada yang berani bermain trik secara diam-diam, aku tidak punya pilihan selain melenyapkannya. Semua orang gemetar setelah mendengar kalimat terakhirnya. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka bukanlah orang yang baik hati. Huan, King Tan, kalian berdua harus tetap tinggal dan membantuku menjaga tempat ini. Lindong mengangguk setelah melihat ini. Akhirnya, dia menoleh dan mengucapkan kata-kata itu kepada Ying Huan dan King Tan. Meskipun klan Gu adalah salah satu dari 5 klan besar, mereka bukanlah faksi terkuat di wilayah Laut Angin Surga. Oleh karena itu, tanpa bantuan eksternal, kemungkinan akan menjadi tugas yang sulit untuk membuat orang banyak tunduk kepada mereka. Ying Huan dan King Tan mengangguk. Kemudian, King Tan menggunakan matanya yang indah sebelum mengamati tempat ini. Bagaimanapun, dia adalah penguasa istana dari Istana Kegelapan dan dia sangat memahami hal-hal seperti itu. Setelah selesai berbicara, Lindong tidak berlama-lama. Sebaliknya, cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya sebelum ia segera muncul di depan menara kekacauan. Selanjutnya, ia langsung menyerbu ke tingkat tertinggi menara kekacauan. Semua orang tercengang saat melihat bahwa dia berhasil memasuki level tertinggi menara kekacauan. Namun, meskipun mereka diam-diam terkejut, mereka tidak berani berbicara. Semuanya, tolong atur bawahan kalian.
Keadaan sekarang benar-benar kacau dan mataku jadi tegang. Ekspresi imut dan ceria di wajah cantik King Tan perlahan menghilang setelah dia melihat Lindong memasuki menara caotik. Kemudian, dia mengepalkan tangan kecilnya sebelum sabit suci kegelapannya yang besar muncul. Setelah itu, dia mengayunkan sabitnya sebelum semua orang melihat retakan spasial besar muncul di langit. Seketika, mereka menghirup udara dingin. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa gadis cantik dan imut ini sebenarnya juga menakutkan. Semua orang harus bergegas. Aku orang yang tidak sabaran. Jika aku secara tidak sengaja membawa kalian semua keluar dari pulau, kakak Lindong pasti akan menegurku. King Tan memeluk sabit suci kegelapannya sambil berkata dengan malas. Ketika mereka mendengar ancaman King Tan yang tenang dan tersirat, keringat dingin mulai mengalir dari dahi para pemimpin berbagai faksi di wilayah Laut Angin Surga. Kemudian, mereka buru-buru mundur dan mulai mengatur bawahan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka semua takut bahwa mereka mungkin secara tidak sengaja menyinggung bibi kecil ini, yang sikapnya telah berubah begitu Lindong pergi. Ying Huan melihat pemandangan yang ramai di pulau ini. Namun, hampir tidak ada emosi di mata birunya yang dingin. Sebaliknya, dia hanya melihat menara kekacauan sebelum bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Kekacauannya. Lautan ungu emas muncul di hadapan Lindong saat pertama kali memasuki lantai tertinggi menara kekacauan. Energi ungu emas di sini sangat kuat dan ganas, dan memenuhi setiap sudut tempat ini. Lindong menatap lautan energi ungu emas ini sebelum tersenyum lembut. Dulu, ketika pertama kali datang ke menara caotik, hanya dengan memperoleh sebagian energi ungu emas yang merembes keluar dari tempat ini, sudah sangat menguntungkannya. Namun, saat ini, energi ini tidak lagi menarik baginya. Mata Lindong menyapu tempat ungu emas ini. Setelah itu, tubuhnya berkelebat sebelum dia dengan cepat menuju ke tengah. Ini karena dia bisa merasakan aura kuno dan kuat berkumpul di tempat itu. Tubuh Lindong berkelebat. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya berhenti. Setelah itu, dengan keterkejutan di matanya, dia menatap ke depan. Di tempat itu, cahaya ungu emas yang cemerlang menyebar. Sementara itu, ada raksasa setinggi 10.000 kaki duduk di tengah cahaya ungu emas itu. Selain itu, energi ungu emas seperti lautan itu terus-menerus memasuki tubuhnya melalui napasnya. Tubuh raksasa itu berwarna ungu keemasan dan berkulit kasar. Namun, di balik kekasarannya itu, terdapat kekuatan dan keperkasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Jelas, raksasa ungu emas ini adalah Chaos Master, salah satu dari 8 Ancient Master. Bahkan, dia juga pria dengan tubuh fisik terkuat di dunia. Tuan Kekacauan. Tubuh Lindong melayang di depan raksasa ungu emas itu. Dibandingkan dengan raksasa itu, dia sekecil semut. Sementara itu, ketika dia mendeteksi betapa kuatnya tubuh fisik raksasa itu, hal itu menyebabkan tulang naga primal di dalam tubuhnya tanpa sadar mengeluarkan suara berdengung. Bahkan, rasanya mereka ingin menantang raksasa ini. Cahaya ungu emas yang besar dan perkasa tiba-tiba keluar dari dalam tubuh raksasa ungu emas itu. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Seketika, dua sinar ungu emas menyapu ke arah Lindong. Tekanan kuat menyelimuti Lindong setelah raksasa itu mengunci pandangannya padanya. Mengom. Raungan naga yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Lindong. Menghadapi tekanan seperti itu, cahaya ungu emas yang cemerlang juga menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu, mereka berubah menjadi naga ungu emas berukuran 10.000 kaki di belakangnya. Tulang naga purba, raksasa itu akhirnya berbicara setelah melihat naga ungu emas besar itu. Sementara itu, suaranya yang terkejut seperti guntur, karena mengguncang seluruh tempat. Namaku Lindong, senang bertemu denganmu, Chaos Master. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Chaos Master sebelum berkata dengan suara yang jelas dan keras. Apakah kamu Lindong? Flame Master sudah memberitahuku tentangmu. Kamu memang istimewa. Chaos Master tertawa. Meskipun dia memiliki penampilan yang sederhana dan jujur, matanya yang besar berwarna ungu keemasan kadang-kadang memperlihatkan kilatan tajam, yang benar-benar menghancurkan citranya yang sederhana dan jujur. Lindong mengangguk pelan. Dia bisa merasakan betapa kuatnya Chaos Master. Namun, sampai sekarang, auranya masih agak lamban. Jelas, itu karena dia belum pulih sepenuhnya.
Saya khawatir saya harus merepotkan Anda kali ini. Saya sedang dalam masa kritis pemulihan dan yang saya butuhkan hanyalah 5 hari lagi sebelum saya pulih sepenuhnya. Namun, saya yakin makhluk-makhluk dari penjara iblis itu tidak akan mengizinkan saya melakukannya. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat menjaga pulau ini selama 5 hari ke depan. Chaos Master menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Karena aku ditugaskan oleh Flame Master, tentu saja aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi pulau ini." Lindong mengangguk dan berkata, "Awalnya, makhluk-makhluk dari penjara iblis itu tidak dapat mendeteksi keberadaanku. Namun, seiring dengan pemulihanku, auraku menjadi semakin kuat dan akhirnya memungkinkan mereka mendeteksi lokasiku." Chaos Master berhenti sejenak. Tiba-tiba dia bertanya, "Adik perempuan juga ada di sini, benar kan? Aku bisa merasakan auranya." Lindong ragu sejenak sebelum mengangguk. Chaos Master tersenyum. Dengan ekspresi aneh di matanya, dia melirik Lindong. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia juga tahu tentang hubungan antara Lindong dan Ying Huan-Huan. "Kali ini, Sid King pasti akan muncul. Bisakah kau mengatasinya?" Lindong tersenyum lembut sebelum menganggukkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia bukan seorang raja kursi yang telah melewati 3 kesengsaraan reinkarnasi, dia tidak perlu takut. "Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu karena telah melindungiku." Chaos Master menatap Lindong. Setelah itu, dia berkata dengan heran, "Aku juga ingin tahu seberapa cakap pria yang sangat dihargai adik perempuan junior itu."